Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afhamana bi syari'atihil kiram wa akramana bi syahri ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ja'al jama'iyyatana jama'iyyatal marhumah wa tafarruqana tafarruqan ma'sumah. Allahumma aftah ma sami'a qulubina bidzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Allahumma hadina ila siratal mustaqim. Allahumma hadina ila siratal mustaqim. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الوالد على الوالد أن يحسن اسمه wa ayyu yu'allimahul kitab wa ayyu yu'allimahul sibaya wa rimaya wa anna yarzuqahu illa thayyiba wa ayyu yuzawwijahu idza adraka. Sadaqallahu maulana azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim. Dan hendaklah setiap orang tua yang akan meninggalkan anak cucu keturunannya merasa takut, merasa prihatin dan merasa khawatir akan masa depan daripada anak-anaknya kalau ditinggalkan dalam keadaan lemah imannya. Mereka takut sekali kepada Allah. Maka oleh sebab itu falyaqulu qawlan sadida. Orang-orang tua itu harus selalu berbicara jujur. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9. Rasulullah SAW bersabda, kewajiban orang tua kepada anak yang pertama adalah ayyusinasmahu. Ketika anak lahir itu dikasih nama yang baik-baik. Yang kedua adalah wa ayyu'allimahul kitab. Diajarkan mengenal kitab Al-Quran atau agama. Yang ketiga adalah wa ayyu'allimahul rimaya wa sibah. Kalau dia bakat dilatih berenang dan menembak. Itu kesehatan fisik. Yang keempat wa anna yuzuqahu illa thayyiba. Ini sangat menentukan. Dan jangan sekali-kali dikasih makan kecuali yang halal yang baik. Dan terakhir adalah wa ayyuzawwijahu idza adraka. Menikahkan, mengawinkan anak kalau sudah datang waktunya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih yang berbahagia. Tema kaji kita pada malam hari ini adalah anak dan harta menjadi ujian. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, sehingga kita bisa penuh hati di Ramadan dengan segala macam ibadah-ibadah sunnahnya. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang tugas utamanya adalah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan umat daripada alam kegelapan, alam jahiliyah kepada alam yang nur terang benderang, yaitu nur ilahi, syariat Islam. Kaum muslimin, karena waktu kita singkat, tentu kajian kita ini dibatasi dalam hal-hal yang
hakikatnya adalah di dalam Al-Quran itu dibagi kepada 4. Setiap anak lahir itu doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, jadi mendoakan supaya anak keturunan cucu-cucu kita itu menjadi qurrata a'yun. Setelah qurrata a'yun, waja'an lil muttaqina imama, pemimpin-pemimpin orang takwa. Hebat sekali doanya. Kalau bahasa sederhananya anak soleh solehah. Solehah ya soleh, soleh itu kan baik. Dalam doanya Nabi Zakaria, ketika dia belum diberi keturunan, ada 2 versi, ada di dalam surat Toha, ada di dalam surat Al-Imran. Doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu di Al-Imran 38. Di surah Maryam maksud saya, doanya Fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Jadi kalau ada orang yang ingin punya anak, itu didoakan banyak-banyak ini doanya. Pertama redaksi bahasanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerilah aku anak keturunan dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik-baik, thayyibah. Mufassir menjelaskan makna daripada dzurriyyatan thayyibah itu apa? Apanya yang thayyibah? Pertama adalah akidahnya, yang kedua akhlaknya, termasuk Qurtubi menjelaskannya. Jadi dzurriyyatan thayyibah itu adalah akidahnya baik, akhlaknya pasti baik, akidahnya kuat menghadapi segala macam ujian dan tantangan. Dia kenal dengan Tuhannya Allah. Allah Tuhan aku, Muhammad Nabi aku, Al-Quran imam aku, Ka'batullah kiblat aku, orang mukmin dan mukminat saudaraku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, hei anakku, kalau aku sudah tidak ada, nanti engkau apa yang kau sembah? Nabi Yakub menjawab, aku akan menyembah Allah Tuhan daripada Yakub dan Tuhan daripada para nabi yang lain. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub pada anaknya. Apakah setelah saya tidak ada nanti kalian menyembah apa? Mata budu mimbati. Apa yang kalian sembah setelah aku tidak ada? Itu keprihatinan besar setiap orang tua. Bukan dipikirkan kamu jadi apa, kamu bekerja apa, kamu kawin sama siapa, kamu punya mobil berapa. Tapi mata budu mimbati, apa yang kalian sembah selalu? Dzurriyyatan thayyibah itulah pertama akhlaknya yang thayyib, yang kedua akhlaknya. Bagaimana dia baik akhlaknya sama Allah dia gak kenal. Allah jadi belakangin, apalagi manusia orang tuanya. Nah, ini kita lihat. Kenapa kok disebut bahwa anak itu bisa menjadi ujian? Bahkan di dalam Al-Quran itu disebut pertama adalah qurrata a'yun, penyejuk hati. Yang kedua adalah perhiasan dunia. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah anak itu menjadi perhiasan, menjadi ujian, fitnah, dan menjadi musuh. Kalau cerita menjadi musuh itu sudah tidak asing juga di tengah kehidupan masyarakat.
Ada anak berantem sama orang tua ke pengadilan gara-gara hanya 1 meter 2 meter tanah. Pada tanah orang tua yang beli duluan. Anaknya belum ada, orang tua sudah ada. Tapi itu kejadiannya seperti sekarang seperti itu. Ya? Musuhan sama orang tua. Ayatnya mengatakan bahwa al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairul amala. Anak dan harta itu adalah perhiasan dunia. Kalau perhiasan ibu kan tahu, senang makainya, bisa dilihat orang, punya lonting, punya cincin, punya gelang, punya pakaian baru, itu namanya zina. Anak itu ada yang sekedar itu saja. Sekedar dibangga-banggain, buat apa kurung. Wah, anak saya insinyur kerja di sana. Hanya sekedar itu. Apakah nanti dia mendoakan orang tua ke wallahu a'lam? Karena dia digenjot sebab pintar otaknya cerdas, ranking dari mana-mana, dia dapat kerja di mana-mana. Tapi tahu sadarkah orang tua apakah nanti ketika orang tuanya terbaring kaku nanti dia mau memandikan jenazah orang tuanya dan mau menampaninya dan menyolatkan dan mengantar ke kubur dia yang lahatnya, wallahu a'lam. Karena anak sebagai perhiasan dunia sudah pada pajang uang. Tapi kalau anak yang qurrata ayun adalah anak yang akidahnya kuat, akhlaknya baik, santun ke orang tua, lembut, hormat, setinggi apa pangkatnya, dia cium itu kaki orang tuanya. Sakit orang tuanya diangkat, dimandikan, gak jijik dia oleh orang tuanya. Sebagaimana orang tua tidak pernah jijik kepada anaknya meskipun itu dikencingin, diberakin, ibunya mana pernah jijik. Tetapi apa kejadian? Gejala-gejala kehidupan individualistik di barat itu sudah mulai menjadi gejala di Indonesia. Di barat itu Pak Bu yang kita baca, orang-orang tua kita ini sisihkan penghasilan kita untuk asuransi hari tua. Jangan berharap di barat itu Anda akan berduduk gading. Lalu siapa melawan? Itu parti-parti. Atau kalau nggak disewa orang-orang dari negara lain digaji dengan asuransi tadi. Orang itu anak-anak tidak mau direpotkan sama orang tua. Kami di pengadilan selalu mengingatkan kepada ibu bapak yang mau bercerai. Tolong Anda pikir, Anda tengah malam bangun, lihat itu anakmu itu kecil, dia tidur pules. Anda gara-gara berantem sama istri sama suami Anda, ini anak bocah ini nanti dikemanain, kayak apa dia nanti? Ketika Anda sudah tua renta, dialah yang akan membela. Ketika Anda bercerai, nanti air tua Anda pun terluka-luka. Tetapi persoalannya begini Pak, karena emosi sudah nafsu sudah nggak menjadi jadi, nggak bisa dinasihati, cerai saja lagi. Ya kalau kami kalau nggak terbukti kata paling cerai mereka. Pedulikah ayahnya ke anaknya? Wah Allah, banyak yang tidak peduli. Ditengok aja nggak ada, apalagi kejuang. Bagaimana anak diharapkan itu nggak jadi musuh? Itu problem kami di pengadilan. Dampak akibat cerai itu, ratusan ribu orang bercerai bisa setiap tahun. Bergetar di aras. Jangankan bercerai. Sebelum bercerai dia sering dimintanya, udah berapa lama pisah? 2 tahun. Tengok nggak anakmu oleh ayat? Enggak. Apalagi dikasih uang? Enggak. Anak-anak seperti itu dendam sama orang tuanya. Kenapa hari kecilnya, hari gembiranya, hari cerianya ribut sama ayah ibunya? Dia maunya berceria, gembira dia dengan ayah ibunya. Ketika ada dia sekolah TK, ada anak-anak dibimbing oleh ayah ibunya, iri dia. Ayahku kemana Bu? Ayahku udah meninggal. Sakit hati ibunya bila ayah meninggal. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin,
innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Anak dan harta itu jadi ujian cobaan. Kalau lagi-lagi punya harta, jangan pelit, jangan medit, dan jangan sekali-sekali mencampurkan harta itu dari haram dan syubhat. La yadkhulul jannata lahum mudawatan asuti, tidak akan masuk surga daging dan darah tubuh dari haram. Jangan sekali-kali dikasih anak makan dengan yang haram. Nanti perangai kelakuannya gak karuan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya istri dan anak-anakmu adalah musuh bagimu. Fadaru hati-hatilah. Kalau itu anak itu berbuat salah, maafkanlah dia. Kasih sayang orang tua sepanjang jalan, kasih sayang anak-anaknya sepanggalaan. Orang tua tidak akan pernah dendam benci ke anak seperti bagaimanapun orang anak itu menjauhi memusuhi orang tua, tapi orang tua tidak akan pernah, karena air susu tidak akan terbalas oleh apapun. Oleh sebab itu marilah kita introspeksi diri dan merasa prihatin dengan anak-anak cucu kita sendiri. Kita siapkan generasi kita di generasi Qurani supaya nanti di hari tua kita tidak bisa berjalan, mandi sendiri, gak bisa berak, gak bisa makan, disuapin. Anak cucu kita itulah yang peduli. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.